Ada prediksi dari para ekonom nih. Katanya antara tahun 2026 sampai 2030, Indonesia bakal menghadapi periode yang cukup menantang. Tapi, dalam setiap tantangan kan selalu ada peluang yang ngumpet. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah gimana caranya biar nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa berkembang pesat. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Periode yang akan datang ini bakal jadi krisis yang harus kita takuti? Atau justru ini adalah peluang emas yang lagi menyamar? Jawabannya, ya tergantung gimana kita mempersiapkan diri. Yuk kita gali lebih dalam sama-sama. Oke, pertama-tama kita coba lihat dulu ya gambaran besarnya gimana sih. Menurut berbagai sumber, kita ini lagi menuju sebuah periode di mana harga-harga bakal naik, cari kerja makin susah, dan kemampuan kita buat beli barang-barang itu menurun. Kira-kira gitu gambarannya. Nah, yang menarik di sini adalah gimana tekanan ekonomi ini diprediksi bakal terjadi pelan-pelan. Jadi ini bukan kejadian kaget gitu, tapi pergeseran yang bertahap. Mulai dari harga yang merangkak naik, persaingan kerja yang makin panas, sampai akhirnya cara kita belanja pun bakal berubah total. Fokus kita bakal balik lagi ke hal-hal yang paling dasar, yang paling penting. Dan kutipan ini nih yang jadi kuncinya. Sejarah udah membuktikan berkali-kali. Justru di masa-masa sulit kayak ginilah, inovasi dan bisnis-bisnis hebat itu lahir. Jadi, daripada kita ngelihat ini sebagai akhir dari segalanya, gimana kalau kita lihat ini sebagai sebuah awal yang baru? Terus peluangnya ada di mana dong? Jawabannya dimulai dari hal-hal yang paling mendasar. Gini, barang mewah itu bisa ditunda pas krisis, tapi kebutuhan pokok nggak bisa ditawar. Nah, disitulah letak ketangguhannya. Coba lihat, ini beberapa ide yang sangat konkret. Orang mungkin bakal ngurangin jajan di restoran mahal, tapi mereka tetap butuh makan kan setiap hari. Mereka mungkin nggak akan beli motor baru, tapi motor lama yang rusak pasti bakal diperbaiki. Intinya gini, bisnis-bisnis ini menawarkan solusi buat masalah sehari-hari yang nggak bisa kita abaikan begitu saja. Nah, di sini kelihatan banget pergeseran cara berpikir konsumen. Dari yang tadinya mentalitas pengen, jadi mentalitas perlu. Nilai guna, efisiensi, sama keberlanjutan, itu yang bakal jadi raja. Tren udah nggak begitu penting lagi. Yang dicari adalah fungsi dan tentu saja penghematan. Kutipan ini negasin lagi ide bahwa setiap perubahan perilaku konsumen itu sebenarnya membuka pintu baru. Kebutuhan untuk berhemat misalnya, itu menciptakan pasar untuk jasa perbaikan. Kesadaran akan kesehatan, menciptakan pasar untuk makanan sehat yang harganya terjangkau. Selalu ada celah kok. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari kebutuhan fisik, kita pindah ke kebutuhan yang nggak kelihatan. Krisis itu kan nggak cuma menekan dompet, tapi juga pikiran dan karir kita. Nah, disinilah peran dunia digital dan kesejahteraan jadi sangat penting. Coba deh pikirin, pas nyari kerja susah, orang ngapain? Ya mereka belajar skill baru kan? Pas bisnis harus berhemat, apa yang mereka lakukan? Mereka beralih ke pemasaran digital yang lebih efisien. Dan ketika tekanan hidup makin berat, orang-orang pasti mencari cara untuk tetap waras dan tenang. Semua solusi ini sebagian besar ada di dunia digital, yang biayanya lebih rendah tapi jangkauannya luas banget. Jadi pada akhirnya, mau itu jualan makanan atau bikin kursus online, rumusnya sebenarnya simple. Temukan masalah nyata yang dihadapi banyak orang, terus tawarkan solusi yang beneran berguna. Gampang kan kedengarannya? Tapi, disinilah ceritanya jadi rumit. Menemukan peluang bisnis yang keren itu satu hal, tapi menavigasi resiko-resiko tak terduga yang datang bersamanya, wow, itu cerita yang sama sekali berbeda. Yuk kita lihat langsung contoh kasusnya, Amsal Christie Saitepu. Kisahnya ini tentang seorang pengusaha yang nemu peluang, tapi kemudian malah berhadapan dengan tantangan hukum yang rumit. Ini menyoroti resiko-resiko yang seringkali nggak kelihatan di permukaan. Nah, inti masalahnya itu ada di satu kata, markup. Kalau dalam bisnis biasa, ya itu kan normal ya, jual barang lebih mahal dari modalnya biar untung. Tapi begitu masuk ke konteks anggaran pemerintah, kata ini punya makna yang jauh lebih serius dan berpotensi ilegal. Di sini nih konfliknya mulai kelihatan. Di satu sisi, ada tuduhan hukum resmi soal markup anggaran. Tapi di sisi lain, pembelaan dari publik ngasih argumen bisnis yang sangat logis. Hey, dia kan vendor, dia nawarin harga, klien setuju. Lagi pula, dia bukan pemegang anggarannya. Jadi gimana ceritanya dia bisa markup anggaran yang bukan punya dia? Komentar dari Jowong Lokro ini, wah kena banget deh. Ini bener-bener nyuarain apa yang dipikirin banyak orang. Ini kan prinsip dasar pasar bebas. Ada penawaran, ada permintaan, ada kesepakatan harga. Kalau udah sepakat, ya harusnya transaksinya sah dong. Komentar yang ini nambahin satu lapisan lagi, terutama buat jasa-jasa kreatif.
Nilai dari sebuah desain atau pekerjaan kreatif itu kan subjektif, nggak ada harga pastinya. Semakin profesional dan kreatif seseorang, ya wajar kalau harganya semakin mahal. So, pelajaran penting banget dari cerita ini buat kita semua yang mau jadi pengusaha adalah punya produk atau jasa yang hebat dan nemu klien yang mau bayar itu ternyata belum cukup. Ada dunia birokrasi, hukum, dan persepsi yang harus kita hadapi dengan super hati-hati. Oke, setelah lihat semua itu, apa dong yang bisa kita ambil pelajarannya? Yuk kita rangkum poin-poin penting bagi setiap wirausahawan yang ingin tangguh menghadapi apapun. Ini dia nih, semacam kerangka praktisnya. Pertama, mulai dari kebutuhan dasar, seperti yang kita bahas di awal. Kedua, pastikan solusi yang kita tawarkan itu ngasih nilai yang jelas. Tapi yang paling penting nih, jangan berhenti di situ. Lakukan riset mendalam soal semua potensi resiko, terutama kalau urusannya sama kontrak formal atau lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, selalu siap untuk beradaptasi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Saat kita siap-siap menghadapi kondisi ekonomi yang penuh tantangan, apa sih tujuan utama kita? Apa kita cuma mau ngejar untung jangka pendek, atau kita mau membangun sesuatu yang kokoh, tangguh, dan benar-benar bisa bertahan lama? Pilihan itu yang akan menentukan jalan kita ke depan.